Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore mahasiswa semuanya. Beberapa minggu yang lalu saya sudah memberikan tugas mengenai autobiografi, dan alhamdulillah sudah ada beberapa mahasiswa yang sudah mengirimkan tugas-tugas tersebut, dan sudah ada beberapa juga yang sudah saya koreksi, dan koreksiannya juga sudah dipublikasikan melalui akun YouTube. Silakan Anda cek, ada nama Anda tidak di situ. Kemudian yang kedua juga sudah saya publikasikan lengkap dengan nilai-nilainya. Tapi kalau misalnya Anda kebingungan maksudnya apa, artinya ada tanda merah itu ya, baik, nanti sekarang saya akan bahas. Tentunya pembahasan kali ini tidak satu persatu saya bahas, tapi hanya beberapa saja yang saya tampilkan di sini. Mungkin mereka-mereka yang beruntung, atau mungkin lebih tepatnya tidak beruntung, karena aibnya akan terungkap di sini ya. Baik, persiapkan catatannya, persiapkan tugas autobiografinya. Silakan Anda cocokkan. Barangkali ada kasus yang sama seperti yang kita bahas, yang saya bahas. Mohon untuk sama-sama saling mengoreksi saja ya. Ya, nama yang pertama adalah Farhana Nurhaliza. Ini coba untuk dibiasakan untuk penulisan nama orang ya, baik nama sendiri ataupun orang lain, ibu bapak misalnya, itu menggunakan kapital huruf awalnya ya. Jadi kalau ini Farhana, contohnya Farhana ya, F-nya adalah kapital, Nurhaliza, N-nya adalah kapital. Ini banyak sekali yang kasus yang seperti ini ya. Seperti nama kota juga di sini ada Indramayu. Nama bulan di sini Mei, tidak kapital. Ibu, pegawai negeri sipil ya. Kemudian TK ini kapital semua. Pekandangan P-nya besar, Indramayu I-nya besar. Coba dikoreksi yang lainnya jika ada kasus yang sama. Tolong ini diperbaiki untuk nama orang, nama kota ya, desa ini itu dikapitalkan. Kemudian untuk tanda akhir setelah kalimat itu adalah titik, dan jarak antara huruf dengan titik itu tidak perlu dipisahkan oleh spasi. Ini kalau saya perhatikan si Farhana ini setiap akhir kalimat itu selalu dispasi titiknya. Lihat di sini ada beberapa. Ini konsisten sekali, konsisten dengan kesalahannya ya. Ini tuh, hanya ini saja yang benar memasak titik begitu ya. Yang lainnya ada Agus Tommy. Ini contoh penulisan yang benar ya. Tidak perlu Anda tulis tanggal di sini, langsung saja pada 16 Agustus 2001 ya. Hanya saja di sini ada kesalahan seperti tadi yang saya sudah bahas mengenai nama orang ya, dan juga nama kota di sini harus dibesarkan. Dan ini tolong juga untuk diperhatikan ya. Dipanggil ini bukan nama tempat, sehingga tidak perlu dipisah ya, langsung saja. Kemudian setelah kalimat itu pisahkan dengan spasi, tidak mepet seperti ini, dan diawali dengan kapital ya. Jadi H itu besar. Kemudian lanjut, kegiatan olahraga yang saya sukai. Oke. Ini sepertinya banyak sekali salah ketik ya, seperti ini. Sayangat begitu ya, yang saya begitu ya. Ini dibaca kembali sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan ya. Voli setelah titik, setelah koma ya, itu dispasi biar nggak mepet-mepet seperti ini ya. Social distancing ini harus jaga jarak ya. Jadi spasinya itu setelah ya, setelah koma, setelah titik, jangan sebelum titik seperti tadi ya.
Ini sepertinya mahasiswa yang seperti ini sepertinya begitu ya. Dugaan saya, mudah-mudahan salah. Ini sepertinya jarang sekali membaca sehingga tidak memperhatikan kaidah penulisan dari buku-buku yang sudah ada. Ya. Kemudian ya, pada semester 2 ini, ya betul ya. Ini contoh yang betul ya. Pada semester 2 ini kebanyakan ada di semester 2 ini. Ya. Apa perbedaannya itu nanti akan dibahas preposisi ya. Kata pada dan kata di yang menunjukkan tempat. Ini contoh yang benar. Pada semester 2 ini, mata kuliah bahasa Indonesia ini dikapitalkan ya, menjadi salah, hanya satu saja. Salah satu mata kuliah yang harus kami pahami dan pelajari. Dan dosen mata kuliah bahasa Indonesia adalah Bapak Saruli MPD. Ini MPD-nya harus yang benar ya. Yang benar adalah M titik P-nya besar, kemudian D-nya kecil. Ya. Jika itu berakhir di akhir kalimat, maka M titik P besar, D kecil titik. Tapi jika nama gelar itu berada di dalam kalimat, jadi masih di dalam kalimat, maka penulisannya adalah M titik P besar, D kecil, titik, kemudian koma, kemudian lanjutkan kata berikutnya. Kalau itu berada di dalam kalimat. Kita beralih ke kasus yang berikutnya. Mudah-mudahan ada kasus baru. Sarah Romadani. Oke. Aku adalah anak kelima dari 5 bersaudara. Kenapa tidak langsung saja bilang anak terakhir begitu ya? Ada juga tuh, aku adalah anak pertama dari 1 bersaudara. Ini tolong bahasa-bahasa yang seperti ini jika itu bisa diefektifkan, efektifkan saja. Aku adalah anak tunggal, aku adalah anak terakhir. Tidak perlu bersaudara-bersaudara itu ya. Kalimat seperti itu berlaku jika Anda bukan anak pertama dan bukan juga anak terakhir, dan Anda itu berada di lebih dari 1 saudara. Misal saya adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Gunakan kalimat seperti itu. Nah, ini perhatikan untuk kata ulang. Kata ulang itu tidak perlu dispasi ya. Langsung saja orang, kemudian tanda pemisah, kemudian lanjut orang-orang begitu ya. Ini perhatikan untuk kata dan di awal kalimat. Ini sangat salah sekali ya. Hindari kata dan di awal kalimat, kata yang begitu ya, karena ini dikhususkan untuk kata yang berada di dalam kalimat yang menghubungkan antara yang setara begitu ya, kata satu dengan kata yang lainnya. Ini perhatikan untuk Sarah Romadani. Ini sepertinya Sarah ini satu kelas dengan Nova Ayu Agustin. Perhatikan untuk paragraf yang kedua, ini sama persis. Hanya dibedakan pada paragraf pertama saja. Ya, tuh. Sama persis. Paragraf yang ketiganya pun sama. Ini hanya beda di paragraf yang pertama saja. Ini tolong setelah ini silakan Sarah atau Nova menghubungi saya untuk mengkonfirmasi siapa yang nyontek, siapa yang dicontek. Saya tidak suka yang seperti ini, hanya memindahkan, hanya mengcopy paste aja ini. Ya, pasti akan ketahuan karena Anda dosennya sama. Karena dosennya saya yang harus membaca, saya harus mengoreksi. Nah, tugas Anda sama. Ya. Dan tidak hanya Anda saja, ada beberapa juga yang lain yang sama. Kemudian lanjut. Wulan Nur Oktavia lahir di Indramayu 1 Oktober 2001. Wulan adalah panggilan akrabku. Oke, ini belum ada kesalahan ya. Aku anak pertama dari 1 saudara. Nah, ini yang tadi saya bahas ya. Apa bedanya aku anak pertama dari 1 saudara dengan aku anak tunggal? Ya, lebih efektif. Buah dari pasangan Nurudin dan dari adik laki-lakiku bernama Alvin Firmansyah.
Kenapa ya? Saya itu lebih suka dengan penyebutan atau sudut pandang saya dibanding dengan aku. Tidak ada yang salah sebenarnya, tapi hanya saja saya merasa aku itu sepertinya lebih lebih ini saja, terlihat lebih sombong aja sih sebenarnya. Tapi ini untuk bahasa saja ya. Saya lebih suka menggunakan kata saya dibanding dengan aku. Kemudian lanjut, sekarang aku sudah semester 2. Pada semester ini kasusnya ya. Gunakan saja kata pada, jangan di semester. Pada semester 2 ini terdapat mata kuliah bahasa Indonesia. Selama mengikuti mata kuliah tersebut, hal yang saya dapatkan adalah mengetahui sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia, belajar kata baku dan tidak baku, betul, membuat teks ulasan dari sebuah pentas drama, pembuatan proposal kegiatan, dan ya kalau misalnya itu ada rincian, dan di akhirnya itu lengkapi dengan kata dan pembuatan proposal kegiatan. Sepertinya lebih tepatnya penyusunan proposal kegiatan. Sayangnya pertemuan tatap muka dengan dosen bahasa Indonesia hanya sekali. Oh betul, kita hanya bertemu hanya di awal pertemuan saja, dan itu pun awalnya saya tidak kok jadi curhat. Awalnya saya tidak niat untuk mengajar, waktu itu mau izin saja begitu ya. Tapi alhamdulillah waktu itu saya sempatkan, sehingga itu adalah satu-satunya kesempatan setelah diputuskan pandemik. Ya lanjut. Ini Fitri Yulianti. Saya membaca autobiografinya Fitri ini sama seperti autobiografinya Haris. Ya. Mata kuliah bahasa Indonesia yang ini saya tidak akan membaca kalau misalnya paragrafnya sama persis. Tolong ini silakan Anda konfirmasi siapa yang mencontek, siapa yang dicontek. Oke, lanjut. Nama saya Ana Sintiani, biasa dipanggil Ana. Saya lahir di Indramayu pada 8 Maret 2001. Ini dicoret ya, kasusnya seperti tadi. Oke, ini tidak ada masalah. Nah, paragraf yang kedua ini tolong dipisahkan ya, jangan seakan-akan ini adalah satu paragraf. Pada semester 2 ini itu tolong itu dijadikan paragraf kedua, dipisahkan ya, menjorok. Berikutnya, saya Fitri Indriani, saya biasa dipanggil Fitri. Saya lahir di Indramayu 22 Desember 2002. Nah, ini betul sekali ya. Hanya saja ini ada koma ya harusnya. Indramayu, 22 Desember 2002. Saya anak bungsu dari 2 bersaudara. Oke. Saya tinggal di Indramayu bersama kedua orang tua saya dan kakak laki-laki saya, tepatnya di Jalan Mayor Dasuki, Desa Penganjang. Ini sangat disayangkan sekali ya. Kenapa nama desanya itu Penganjangnya P-nya kecil. Ini dikapitalkan. Kemudian ini yang sering sekali terjadi, kenapa jalan itu selalu disingkat menjadi JL. Kalaupun mau disingkat, kenapa harus JL? Kenapa tidak JLN? Begitu ya. Jadi kalau misalnya saya pikir kalau alamat-alamat yang ada di undangan-undangan itu, misalnya undangan ya, undangan. Kemudian ada alamat pengirim, alamat yang dikirim. Kemudian di situ ada disingkat JL. Saya beranggapan itu karena kolomnya mungkin supaya tidak muat saja. Jadi disingkat JL, kemudian nomor menjadi NO titik begitu ya. Karena itu terbatas kolomnya kan biasanya kalau di undangan. Nah, kalau di sini JL lebih baik jangan disingkat. Tulis saja Jalan Mayor Dasuki, Desa Penganjang, P-nya besar. Ayah saya bernama, oke betul, iya. Saya menempuh pendidikan dari TK, betul. Nah ini tidak perlu dispasi antara kurung buka dengan huruf ya.
Ini tidak perlu dispasi. Nah, ini betul di akhir kurung tutup tidak perlu dispasi, ya. Oke, SD Penganjang 2, SMP Sindang tidak perlu kapital semua. Saya ngeri bacanya kalau huruf besar-besar semua. Ya, jadi ini S, cukup S saja yang dibesarkan. SMA 2 Indramayu juga sama, I saja yang dikapitalkan. Sekarang saya menempuh pendidikan di Universitas Wiralodra dalam Fakultas Ekonomi. Ya, tolong ini tidak masuk akal, tidak masuk ini ya. Saya menempuh pendidikan di program studi manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Wiralodra. Bisa seperti itu. Saya sangat menyukai olahraga ataupun hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas. Ini tolong Anda cek lagi aktivitas betul tidak tulisannya seperti ini. Yang berbau fisik. Aduh, Anda saya pikir Anda itu kurang memilih ini ya, kata. Pemilihan katanya tuh banyak yang tidak tepat, berbau begitu. Ya, coba deh Anda ganti kata lain. Aktivitas yang berbau kok Anda sukai. Oke. Lanjut. Nama saya Nadila Supriyadi. Ini tolong untuk kapital nama depannya saja, huruf depannya saja ya. Nabila cukup N saja yang besar. Atau bisa dipanggil Dila. Oke. Ila. Oke. Princess. Oh, oke. Nadila atau apa itu, nasi. Nah, ini jangan jauh-jauh ya spasinya ya. Dekat dengan huruf saja, kemudian baru dispasi ya. Nasi itu singkatan Nadia Supriyadi. Ini tolong diperhatikan, ada perbedaan. Ini bukan singkatan. Nasi singkatan Nadia Supriyadi bukan singkatan. Ini adalah akronim ya. Puskesmas itu bukan singkatan, itu adalah akronim. Unwir itu bukan singkatan, itu adalah akronim. Singkatan itu apabila dibaca huruf depannya saja, seperti SMP itu singkatan. Ya, kalau dibaca seperti kata, ya itu akronim, bukan singkatan. FEA itu singkatan. Oke, lanjut. Titik. Oh, tidak perlu besar ya. Oke. Ini masih sama. Tidak ada kasus baru. Kalau tidak ada kasus baru tidak perlu saya bahas ya. Lanjut. Nama saya Khofifa Istiqomah, lahir di Indramayu 22 Juli 2001. Ini tidak ada kasus baru. Oke. Oke, jika berbicara mengenai bahasa Indonesia bukan menjadi hal yang baru bagi kita semua, betul. Mengingat bahasa ini merupakan bahasa persatuan bagi seluruh masyarakat Indonesia, yang mana bahasa ini sudah diajarkan dari sejak kecil. Oke, ya, oke. Ini mengingat keadaan saat ini di mana negara. Nah, ini hindari kalimat-kalimat yang menuliskan nama di mana tapi tidak menanyakan kata tempat. Paham ya? Oke, lanjut. Nama saya Puput Inaya, lahir di Indramayu 26 Oktober 2000. Ini betul. Saya adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Oke, anak terakhir saja. Buah hati dari pasangan suami istri Gufron dan Maghfiro. Oke. Pendidikan sekolah dasar saya di SD Negeri Pengauban 1. Kalau ini titik atau koma ya? Sepertinya koma. Kalau koma itu saya itu tidak perlu besar ya. Kecilkan saja. Saya melanjutkan pendidikan di pesantren, tepatnya di Kabupaten Cirebon, dan sekolah di SMP Negeri 1 Ciwaringin. Oke. Setelah lulus SMP, saya selesai pesantren. Oke. Tidak ada masalah. Sejak perkuliahan, saya memahami banyak hal baru yang belum saya. Oke. Dan nah, ini di awal kalimat. Pada semester 2 ini saya mendapat begitu ya. Pada semester 2 ini saya mendapat mata kuliah bahasa Indonesia. Baik. Menurut saya cara mengajarnya berbeda dari dosen lain. Apakah yang membedakan itu? Oke. Ya jelas beda lah, orangnya beda. Dan beliau orang sangat asik, disiplin. Oke. Mengajarkan mahasiswa bagaimana berpikir ya, bukan berpikir kritis dan memahami mengenai materi yang disampaikan. Mengajarkan mahasiswa untuk berani Oke. Siap.
Tidak ada kasus baru. Lanjut. Nah, ini perhatikan untuk bentuk fisik. Sebelum saya baca, biasanya teks itu sangat terlihat sekali kerapiannya dari rata kanan kiri dari sebuah teks tersebut. Jadi ini si Sandy, ini tolong dirapikan ya rata kanan rata kirinya supaya lebih terlihat bagus ya teksnya. Mari kita baca. Nama saya Sandy Anugrah Ramadan. Lahir di Pemalang 8 November 2001. Baik, tidak ada kasus baru. Ya, lahir di Pemalang, oke. Baik. Memilih Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Baik. Koreksian yang lalu saya sempat menemukan pendidikan manajemen. Itu tolong Anda perbaiki ya. Anda harus memahami prodi Anda sendiri bahwa prodi Anda itu prodi program studi manajemen, artinya tidak ada pendidikan manajemen ya. Oke, lanjut. Nah, ada kasus baru tidak di sini? Sepertinya tidak ada kasus baru. Ya. Dari Universitas Wirauda dalam waktu tidak lebih dari 4 tahun. Amin. Mudah-mudahan ya Anda cepat lulus. Itu tadi sudah saya bahas satu persatu. Mohon maaf tidak semuanya dikoreksi, tetapi catatannya ada semuanya ya. Silakan Anda perbaiki, kemudian Anda print out ya hasil yang sudah Anda perbaiki, kemudian dikumpulkan ketika PSBB ini sudah berhenti dan kampus sudah aktif kembali. Anda boleh silakan datang di kampus dan temui saya untuk mengumpulkan tugasnya. Terima kasih atas kehadiran Anda di perkuliahan Classroom pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat sampai kita semuanya dipertemukan kembali dalam perkuliahan tatap muka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.